Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi aktivitas individu mata kuliah implementasi bimbingan kelompok dosen pengampu Ibu Siti Fitriana SPD MPD Kons. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dihelan Permatasari NPM 1911016. Pada video praktek BKP kali ini saya menggunakan topik bebas dengan teknik homeroom. Berikut adalah video dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Baik, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan pagi siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pagi siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau tanya, apakah kalian tahu kita di sini mau ngapain? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi kita berkumpul di sini siang-siang gini, enaknya tidur. Kita akan melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk mengatasi suatu masalah dengan menggunakan dinamika kelompok. Dan tujuan pada kegiatan pada siang hari ini, tujuan dari bimbingan kelompok sendiri yaitu kita bisa mengenal orang baru, kita bisa melatih komunikasi kita, berbicara di depan orang banyak, ya sekumpulan ini kita bisa melatih tanggung jawab kita, kurang lebih seperti itu. Dan Ibu juga berpesan kepada teman-teman semua yang ada di sini, apapun yang kita bicarakan di sini jangan sampai keluar dari lingkup ini. Jadi hanya kita sendiri yang tahu. Apakah bisa dimengerti? Setelah itu di sini apakah kalian kesini secara sukarela? Ya, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya ya teman-teman untuk kegiatan pada sore hari ini. Baik teman-teman, jadi sebelum kita memulai di sini ada kesepakatan waktu ya. Kalian mau menggunakan kesepakatan waktu berapa menit untuk kita melakukan kegiatan pada siang hari ini? Bisa angkat tangan yang mau mengusulkan. Yuk, silakan. 15 menit. 15 menit ya. Yang lain? Saya. Ya, 10 menit. Oh, 10 menit singkat sekali ya teman-teman. Ya, yang lain? Saya Ya, 15 menit. 15. Yang lain? Saya 20 menit. Oh, 20. Silakan. Saya 20 menit. Oh, ini 15 ada 2 ya? Gimana ini yang lebih 15 atau 20? Saya Ya. Jika dari kita nanti yang akan dibahas mungkin 15 menit saja. Oh, iya. Ya, baik. 15 menit ya teman-teman, kita sekarang waktu. Ibu mau bertanya lagi, ini di sini sudah pada kenal apa belum ya? Belum. Oh, baik. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan terlebih dahulu ya. Nah, cara pengenalannya seperti ini. Sambil tepuk tangan kita mengucapkan nama dan hobi. Contohnya gini, perkenalkan, nama saya Helen, hobi saya nonton drakor gitu. Apakah itu berani? Bisa. Oke, ini dari mana dulu? Kanan kak saya atau kiri saya dulu? Kanan. Oh, kanan ya, udah dari kanan dulu, ayo. Nama dan hobi. Perkenalkan, nama saya Lydia. Hobi saya menggambar. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Evita. Hobi saya traveling. Perkenalkan, nama saya Gita. Hobi saya makan. Oh, mantap sekali. Perkenalkan, nama saya Silvi. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Vivi. Hobi saya memasak. Oke, jadi ini setelah berkenalan kita udah kenal ya sama lain ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sebelum kita memulai, Ibu akan menjelaskan tata cara kita melakukannya ya. Jadi nanti apabila kalian mau menanyakan atau usul atau mengungkapkan pendapat, mengungkapkan apa yang ingin dibicarakan, kita cukup angkat tangan terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan. Jadi apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Apakah kita sudah bisa memulai kegiatan pada siang hari ini? Bisa. Bisa
jadi kita di sini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan menggunakan topik bebas. Jadi ini di sini ibu akan membebaskan kalian mau menggunakan topik yang mana. Jadi terserah kalian ini mau memilih yang mana. Nanti voting terbanyak itu yang dipilih. Ada yang mau usul terlebih dahulu mau menggunakan topik apa? Saya mau usul Bu untuk topik hari ini yaitu konsentrasi belajar. Yang lain? Kalau aku mau usul mending itu gaya belajar. Yang lain? Saya Bu, saya memberikan usul seperti mbaknya konsentrasi belajar. Udah apa ada lagi yang mau mengusulkan? Sudah. Oh, sudah. Berarti ini lebih banyak konsentrasi belajar ya? Jadi kita akan mengambil konsentrasi belajar. Di sini tentang konsentrasi belajar mana dulu? Yang dibahas dari mana dulu? Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin bertanya nih atau saya ingin menanyakan perihal apa sih itu konsentrasi belajar itu apa? Karena saya itu sebelumnya belum mengetahui apa itu pengertian konsentrasi belajar gitu. Jadi di sini juga mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya? Apakah di sini ada yang sudah tahu apa pengertian konsentrasi belajar? Saya Bu, Ya, silakan. konsentrasi belajar itu memusatkan perhatian pada Suatu suatu pembelajaran. Ya, di sini ibu akan memperjelas ya. Jadi konsentrasi belajar itu cara kita memusatkan suatu pembelajaran gitu ya. Jadi gimana kita bisa fokus pada suatu pembelajaran tertentu. Kadang kan kita bisa jadi nggak paham ya, ini kita mau ngapain sih, bahasnya ini materi ini mau apa. Jadi konsentrasi belajar itu supaya kita bisa fokus dan fokus pada pembelajaran itu. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari konsentrasi belajar. Jadi di sini apakah ada yang dibahas lagi selain pengertian konsentrasi belajar? Ya, saya mau bertanya tentang tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian konsentrasi belajar. Nah, faktor apa saja sih yang mendukung konsentrasi belajar itu sendiri? Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang tahu atau mau menjawab faktor pendukung dari konsentrasi belajar itu apa? Saya Ya, silakan. kalau faktor pendukung menurut saya itu seperti faktor internal pada diri sendiri, terus lingkungan juga itu juga faktor pendukung kita konsentrasi belajar, karena kan lingkungan itu juga mempengaruhi konsentrasi belajar, karena kalau lingkungannya tidak mendukung, tidak baik, konsentrasi belajar kita itu juga akan berkurang gitu. Ya, di sini ibu akan memperjelas ya. Jadi emang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Nita, bahwa faktor pendukung itu ada dari internal dan eksternal. Dari internal dari dalam diri kita. Contohnya misal kayak kita lagi nggak fokus, lagi nggak mau ngerjain, mau sebagaimanapun kita berusaha itu sulit untuk kita bisa fokus. Iya apa enggak? Iya. Di sisi lain juga kalau kita sedang sakit, kita sedang gak enak badan, contohnya nggak sampai penyakit yang parah sih, mungkin flu atau pusing. Kalian sudah kalau udah flu, udah pusing, udah males mau ngerjain ini, udah males mau fokus pelajaran seperti ini. Ya seperti itu ya teman-teman, itu yang dari internal, dari dalam diri kita, bisa dari dua itu. Lalu dari yang eksternal, ya benar apa yang dikatakan oleh Mbak Nita, seperti faktor dari lingkungan atau orang lain atau kondisi kita di luar kita, seperti kayak tempatnya, mungkin kalau rame, berisik, kita nggak akan bisa fokus pada suatu pembelajaran atau kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti kalau kita pembelajaran sekolah online, kita berisik, kita nggak akan fokus. Untuk fokusnya ini pelajarannya gimana ya, maksudnya gimana. Lalu dari orang lain juga, misal ada yang membuat kita mau ngajak-ngajakin kita, jangan, nggak usah ikut mata ini, nggak usah ikut mata kuliah ini, nggak usah ikut pelajaran ini, nggak enak gurunya atau gimana. Itu juga bisa mempengaruhi dari faktor pendukung kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah. Lalu apalagi yang ingin dibahas lagi? Mungkin kalau kita dari ibu sendiri ya, faktor penghambat itu penghambat kita ya kurang lebihnya emang sama seperti yang pendukung sih, yang dari dalam diri kita mungkin yang bagus. Tapi kalau yang penghambat itu ada lagi kan. Nah kira-kira ini teman-teman ada yang mau mengusulkan ya, ada yang mau membahas tentang faktor penghambatnya konsentrasi belajar itu apa sih?
Kalau aku sendiri sih biasanya kan karena pandemi belajarnya di rumah itu emang ya faktor dari lingkungan kan, suka bisik kayak gitu, dari orang tua juga kadang suka nyuruh-nyuruh. Jadi kita waktu mau belajar tuh malah terganggu. Oh iya, oke, benar. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Lydia. Emang lingkungan, orang tua, faktor orang lain pun juga sangat mendukung ya untuk kita menghambat konsentrasi belajar kita. Kalau misal orang tua juga belum bisa memahami kita, contohnya kalau kita lagi pelajaran atau kuliah atau melakukan sekolah seperti biasa, kita baru ada jam nih untuk pembelajaran, tapi tiba-tiba orang tua kita malah nyuruh, "Dek, beliin ini dong, Dek, nyapu dong, Dek," gini disuruh-suruh, kan jadinya itu menghambat konsentrasi belajar kita, menghambat pembelajaran waktu kita juga. Tapi selain itu, yang dari dalam diri ada enggak? Apa ya, mungkin rasa karena capek belajar di rumah terus, bosan itu sih yang bikin malas belajar. Iya benar, karena daring di rumah aja itu bisa membuat kita gimana ya, goyoan. Apakah kalian pernah merasakan goyoan teman-teman? Kayak punggung itu sakit sekali gitu, kita fokus hampir setengah hari, kita fokus di depan laptop, di depan HP, kita fokus kayak gini, maka juga kadang berkata-kata karena terlalu kebanyakan melihat gadget seperti itu. Ya itu benar faktor penghambatnya. Nah, kita tadi kan sudah membahas pengertian konsentrasi belajar itu apa, faktor pendukung, faktor penghambat. Sekarang cara kalian untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu seperti apa? Kira-kira gimana caranya? Ini urut aja ya mungkin ya. Dari mana dulu? Dari sana dulu, dari Mbak Nita dulu. Cara meningkatkannya itu seperti apa? Cara saya meningkatkan konsentrasi belajar saya itu mungkin dengan mencari kesibukan atau mencari motivasi itu loh, motivasi pada diri saya. Saya itu harus memberikan target pada diri saya. Nah, setelah itu nanti kan saya itu saya itu harus konsentrasi dalam belajar saya, terus harus fokus dalam belajar saya, karena saya itu mempunyai tujuan, mempunyai Prinsip. ya, mempunyai prinsip yang harus saya kejar itu seperti ini begitu. Yang lain mungkin dari Mbak Jila mungkin? Jawabannya sama. Enggak ada yang dari diri sendiri, enggak ada. Cara untuk meningkatkan sendiri itu gimana? Cara meningkatkan Sendiri bisa fokus konsentrasi belajarnya itu gimana? biasanya aku malah pakai musik. Oh bisa? Bisa malah ini pakai musik. Jadi ngerjain gitu sama musik? Iya. Yang lain mungkin dari dari Mbak Dia dulu silakan. Kalau aku mungkin ini ya, kan biasanya yang bikin gak fokus tuh karena capek, jadi istirahat dulu, entah ngerjain sesuatu yang lain, baru sih dilanjut lagi biar bisa lebih fokus, tenangin diri. Berarti tidur istirahat dulu ya, biar kita bisa fokus. Dari ini Kalau dari aku tuh nyiapin tempat yang nyaman sih. Biasanya kalau kita belajar, kalau tempat yang nyaman kan juga enak juga kalau pas belajar. Itu sih. berarti ada cara sama dengan Mbak Lydia. Tidur dulu ya. Ya. Iya sih teman-teman, emang kita bisa meningkatkan itu mungkin emang dengan tidur dulu, istirahat, karena kan kita capek, udah kelelahan, kegiatan kita banyak, mungkin habis pembelajaran, habis sekolah, kuliah, mungkin kita emang otak kita juga butuh istirahat, badan kita juga butuh istirahat. Tapi dari kalian nggak ada yang cara meningkatkannya itu nonton drakor dulu gitu, nggak ada ya? Ada penggemar. Oh gitu ya. Paling scroll TikTok. Oh gitu. Iya. Benar ya. Sambil rebahan, sekolah TikTok gitu ya. Iya benar. Kadang kan ada yang cara meningkatnya itu kalau lagi males, capek, mau nonton drakor dulu, nonton film dulu gitu, baru bisa fokus lagi. Ya emang tiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda ya untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Ini kok kelihatannya pada ngantuk semua ya ini ya. Ini kita break dulu gimana? Pada setuju apa enggak? Ya, Ibu akan kembalikan lagi kepada teman-teman. Ini mau nanti yang kalah ada hukumannya apa enggak? Oh enggak usah ya. Daripada nanti ada yang malas gitu ya. Ya udah enggak usah.
kita berapa kali permainan ini? 2 kali aja ya, 2 kali ya. Ini nama permainannya es breaking-nya itu pagi siang malam. Jadi kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk setengah tepukan. Jadi nggak sampai gini, nggak sampai kena tepukan, nggak cuma gini. Kalau siang 1 kali, kalau malam 1 kali. Yes, paham? Nah, jadi di sini ibu nanti akan mengatakan secara acak. Tiba-tiba siang, tiba-tiba malam, tiba-tiba pagi gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita mulai. Pagi, malam. Yes. Siang, pagi, malam. Yes. Siang, malam. Yes. Oke. Tapi masih kurang seru sih, seharusnya ada hukumannya ini. Tapi kalau nggak mau yaudah, kita ulang 1 kali lagi ya. Siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Yes. Ya, seharusnya tadi bisa ada hukumannya, ada yang kalah sih. Nah, oke baik. Tadi kita di awal sudah membahas tentang pengertian, lalu faktor pendukung, faktor penghambat, cara meningkatkan. Jadi di sini ibu mau minta tolong dari kalian atau mungkin semuanya juga nggak apa-apa untuk menyimpulkan apa sih yang udah kita dapat dari bimbingan kelompok tadi tentang pembahasan konsentrasi belajar. Apakah ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Ya silahkan. Menurut saya dari pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, konsentrasi belajar itu memusatkan perhatian kita dalam proses pembelajaran kita. Nah, ada banyak faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, faktor pendukungnya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya tadi pada diri sendiri, terus faktor eksternalnya itu ada dari lingkungan kita, dari keluarga kita gitu. Nah, kalau faktor penghambat itu juga ada 2, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Nah, kalau yang faktor internal itu juga dalam diri kita, mungkin karena kita sakit atau yang lainnya. Nah, kalau faktor eksternal mungkin dari lingkungan kita, seperti orang tua yang menyuruh kita untuk kemana atau bagaimana begitu. Terus selanjutnya tadi cara meningkatkan konsentrasi belajar kita. Nanti tadi banyak teman-teman yang sudah menjelaskan cara meningkatkan konsentrasi belajar. Ada yang dengan tidur, ada yang nonton TikTok atau apa yang lainnya gitu. Iya. Tepuk tangan dulu dong tidak kita. Kesimpulannya sangat lengkap sekali ya. Kita dijelasin dari pengertian itu apa, faktor penghambatnya ada 2, internal dan eksternal, penghambatnya juga ada 2, cara meningkatkannya. Ya benar sekali yang sudah dikatakan oleh Mbak Nita. Karena ini sudah pukul sekian, karena sesuai kesepakatan kita pada di awal tadi, kita hanya melakukan bimbingan kelompok dengan waktu 15 menit. Jadi kita bisa mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Tapi sebelum itu ibu mau minta pendapat dari kalian dulu. Apa sih kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Gimana rasanya sudah mengikuti kegiatan kelompok ini, bimbingan kelompok siang-siang yang enaknya tidur, kita malah di sini untuk membahas tentang topik konsentrasi belajar. Gimana dari kalian? Mungkin semuanya sih ini aku mau semuanya dari mungkin Soro mungkin Soro ya. Kalau dari saya sih menyenangkan ya sih, karena dapat pengetahuan baru lagi. Ya, kalau menurut saya seru juga sih, seperti jawabannya banyak. Juga saya bisa mengenal teman-teman baru, terus saya itu juga jadi tidak takut untuk mengungkapkan pendapat saya seperti itu. Kalau saya juga sama menyenangkan, seru juga karena banyak pengalaman yang bisa diambil. Seru saja. Ya, terima kasih karena kalian di sini sudah mau meluangkan waktunya ya teman-teman. Sudah mau meluangkan waktunya untuk kita melakukan bimbingan kelompok. Kalian sudah bisa mengetahui juga topik kita konsentrasi belajar itu seperti apa dan gimana cara mengatasinya dan yang lain-lain.
pada awal tadi kan kita sudah berdoa ya, jadi kita juga harus menutupnya dengan doa. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya pada siang hari ini. Ibu sendiri mau minta maaf apabila ada salah kata, entah itu yang disengaja atau tidak. Semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa dapat kalian ambil ya manfaatnya ya, seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktek bimbingan kelompok dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.